Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di sini saya Gilang Kusuma dari Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang ingin menyampaikan beberapa hal mengenai kesehatan mental. Nah, sejatinya kesehatan itu merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kita semua, baik itu kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Nah, namun sebenarnya apa sih kondisi kesehatan mental itu? Seperti apa sih definisinya? Ciri-cirinya seperti apa? Sebenarnya agak sulit mendefinisikan kesehatan mental di sini karena sejatinya setiap orang memiliki kapasitasnya masing-masing. Namun yang bisa saya simpulkan bahwa kesehatan mental merupakan suatu kondisi di mana kita mampu mengelola tekanan-tekanan yang datang pada diri kita dengan baik. Kita mampu mengatasinya. Kemudian kita juga memiliki kemampuan berpikir yang baik, mampu berperilaku sesuai norma dan nilai, serta mampu menjalin interaksi positif dengan orang lain. Nah, lalu selanjutnya hal-hal seperti apa sih yang mampu mengganggu kondisi kesehatan mental kita? Banyak hal, misalnya kejadian traumatik, bisa jadi kecelakaan, kemudian tekanan dari atasan, mungkin kalau di sekolah tekanan dari teman atau dari tenaga pengajar, kemudian tekanan dari tetangga kita, atau mungkin dari keluarga juga. Nah, kemudian kurangnya interaksi kita dengan orang lain juga menjadi salah satu penyebab terganggunya kondisi kesehatan mental kita. Karena itu kan sekarang banyak teman-teman yang remaja-remaja ataupun bahkan orang tua yang masih nongkrong, masih suka ngopi-ngopi sama teman. Nah, berbicara tentang teman, ada sebuah kutipan dari sebuah film yang sering saya tonton. Bunyinya seperti ini: teman adalah mereka yang membebaskan kita dari neraka bernama kesepian. Dari kutipan tersebut kita bisa tahu bahwa betapa pentingnya hubungan pertemanan itu. Nah, teman-teman mungkin sudah pada tahu tentang istilah toxic friendship. Toxic friendship ini atau bisa diartikan teman yang hubungan pertemanan yang beracun itu menimbulkan berbagai efek yang tentunya tidak baik bagi diri kita, baik bagi fisik maupun bagi kondisi psikologis kita. Nah lalu seperti apa sih ciri-ciri dari toxic friendship ini? Yang pertama, sikap egoisme tinggi. Teman yang toksik ini seringkali mau menang sendiri, selalu ingin dibantu, selalu ingin dilayani, selalu ingin didengar. Namun, dia tidak mau melakukan hal yang sama dengan orang lain. Menyebalkan bukan? Tentu, pasti. Nah, kemudian ciri yang kedua, dia cenderung suka bersikap tidak jujur. Bermuka dua mungkin. Di depan kita berbicara baik, namun di belakang kita tidak tahu. Kemudian ciri yang ketiga, dia sering memberikan komentar negatif terhadap kita. Misalnya, kita sedang belajar bahasa Inggris. Nah, tiba-tiba suatu saat kita mempublikasikan hasil pembelajaran kita di sosial media. Dia komen nih, alay, apaan sih so Inggris? Nah, itu komentar-komentar negatif yang nantinya malah bisa menjatuhkan diri kita dan membuat kita tidak semangat lagi, tidak produktif lagi. Nah, sifat-sifat semacam itu tentu membuat diri kita ini merasa tidak nyaman menjalin hubungan pertemanan dengan si toxic friendship ini. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan terkait fenomena toxic friendship ini? Nah, bagi kita yang sudah paham atau sudah mengerti, mungkin bagi teman-teman juga ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Misalnya kita bisa berperan sebagai edukator, yaitu membagikan informasi-informasi terkait toxic friendship ini kepada masyarakat agar masyarakat lebih aware, lebih tahu, dan dengan kata lain kita membantu mewujudkan mental wellness masyarakat juga. Nah, lalu bagaimana jika kita sendiri yang mengalami kejadian ini? Ada beberapa hal juga yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita bisa mendiskusikan, mengkomunikasikan sikap-sikap dari teman kita yang toksik ini, mendiskusikan sikapnya, sikap apa yang tidak kita sukai dari dia. Mungkin sikap egoismenya, sikap komentar negatifnya, dan sikap-sikap yang lain. Nah, kemudian kita juga harus menentukan batasan kepada dia. Misalnya dalam hal bercanda, terkadang teman kita yang toksik ini bercanda kelewatan, misalnya melibatkan orang tua ataupun melibatkan agama. Nah, kita harus mengkomunikasikan ke dia
menentukan batasan kita. Misalnya, saya tidak suka kalau bercanda melibatkan agama, melibatkan orang tua, karena itu tidak pantas untuk dilucukan, semacam itu. Kemudian yang kita bisa kita lakukan selanjutnya adalah bersikap tegas. Pastikan kita bersikap tegas saat berdiskusi ini, karena jika tidak, tentu dia akan melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Nah, namun memang tidak semua ini bisa berjalan dengan semulus itu. Nah, jika dia bersifat agresif dan malah marah dan menyerang balik kita, yang bisa kita lakukan adalah bersikap tenang, menjaga jarak dengan dia sejenak, kemudian baru kita berkomunikasi lagi. Namun jika tetap seperti itu, mungkin menjaga jarak adalah pilihan yang terbaik. Nah, mungkin apakah teman-teman saat ini sedang mengalami toxic friendship itu, ataupun sudah pernah mungkin mengalami? Segera putuskan apa yang bisa dilakukan, karena jika tidak akan berdampak berkepanjangan, stres dan hal-hal buruk lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.